Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan dana pemerintah daerah yang belum terpakai dan justru mengendap di perbankan mencapai 234 triliun rupiah. Data Kementerian Keuangan itu bersumber dari data Bank Indonesia dan merupakan akumulasi simpanan daerah hingga akhir September 2025. Triliunan dana daerah mengendap di bank. Kita langsung bahas bersama narasumber, sudah bergabung sambungan daring dengan Profesor Jo Hermansyah Johan, pakar otonomi daerah sekaligus mantan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. Selamat sore Prof, apa kabar Anda? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bang Ranaf ya. Ya, perlu kami disclaimer, kami juga turut mengundang ya dari perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Pak Wamen tengah sibuk belum merespon, termasuk juga dari KDM melalui stafnya menyatakan sibuk juga hari ini, penuh sibuk ini ya, para pejabat kita di Indonesia ini. Saya langsung ke Anda saja Prof. Prof melihat Ya, fenomena yang terjadi cukup mengejutkan ya. Dana mengendap ya, cukup tinggi nih, 234 triliun rupiah. ya. Respon Anda? Gini, kalau Hmm. 234T itu yang saya baca data per Agustus akhir ya, bukan Mhm. September di Bank Indonesia. Nah, kegiatan-kegiatan Pemda itu kencangnya Mhm. ya cepatnya itu baru September, Oktober, November, Desember. Ya. Biasanya triwulan 4 disebut itu baru jatuh tempo itu pembayaran kontrak-kontrak di akhir proyek atau kegiatan. Mhm. Maka wajar daerah-daerah itu simpanannya atau uangnya di kas nih. Sebetulnya juga bukan deposito itu ya, simpanan yang Mhm. bentuknya adalah kas daerah di bank. Nah, itu segera akan dipakai, akan digunakan. Mhm. Sejak September kemarin sudah bergulir tuh, Oktober sampai sekarang ya, dan akan makin cepat November dan Desember. Contohnya di Jawa Barat tadi udah dibantah oleh KDM Mhm. bahwa tidak betul 4,1 T. Ya, dia uangnya sekarang tinggal sekitar 2, sekian T. Nah, gitu karena sudah dijalankan program dari bulan Agustus, akhir itu September, Oktober. Itu contohnya jadi Ya. Menteri Keuangan itu juga harus hati-hati. Jadi Mhm. jangan kemudian dianggap daerah ini melimpah uangnya banyak. Yang jelas daerah itu sekarang kalau dari amatan saya kekurangan uang karena fiskalnya merosot akibat pemangkasan oleh Kementerian Keuangan. Yang membuat data beda itu apa sih Prof? Kalau klaim dari Pak Menkyu kan di Jawa Barat misalkan ada 4, sekian T, dari kalau klaim dari Ya, KDM kan 2, sekian T begitu ya, selisih 2 triliun ya, nih. Tapi data yang diklaim betul. Pak Menkyu ini kan sampai Oktober yang diterima dan data yang tertinggi itu September 2025 begitu. Nah, itu dia. Hmm. Jadi datanya dari BI kalau di Menteri Keuangan, sementara KDM data yang ada di kas daerah, Hmm. hitungan dari kas daerah itu sisa cuma 2 T sekian. Di BI waktu itu dicatat 4,1. Oke. Nah, setahu saya data BI itu merefer ke data yang lebih usang lah dari data aktual yang ada di Pemda. Mhm. Mhm. Oke, artinya ini perlu diklarifikasi agar terang benderang gitu ya di publik, tidak menjadi apa ya, suuzon dan apa ini sebesar ini 4T tapi nyatanya 2T yang dipunyai oleh KDM. Karena udah dipakai, ya udah digunakan, sudah dijalankan. KDM Oke. udah mulai, Hmm. dinas-dinasnya ya sudah mulai gerak jalan untuk bayar-bayar, melakukan kegiatan dan program. Hmm. Itu dengan demikian menyusutlah. Nah, Mhm. biasanya nanti di akhir tahun Desember itu serapan daerah itu Pemda-Pemda itu sampai 90-an%. Ya, Oke. jadi mereka Hmm. sungguh-sungguh sih kalau menurut hemat saya untuk mengelola uang yang sedikit yang terbatas itu. Baik, ini bisa diklaim sebagai dana deposito atau memang dana kas daerah? Karena Dana kalau kas klaimnya daerah. kan dana deposito di Nah, Bank itu lagi Indonesia. jadi persoalan. Hmm. Kalau daerah naruh uang deposito dengan program yang jangka pendek sekarang ini cuma bilang sebulan 2 bulan, dia harus keluarkan dan bayarkan terus secara bertahap, itu hampir nggak mungkin. Hmm. Ya, deposito itu kan harus disimpan uang beberapa bulan, ya. Jadi daerah juga nggak mau spekulasi buat apa ambil untung bunga deposito yang nggak seberapa itu dan uangnya toh kalau juga ada bunga deposito itu harus dicatat dan harus disimpan uang itu, tidak bisa diambil Oke. oleh pejabat, tidak bisa. Mhm, artinya narasi yang berkembang dana mengendap tidak benar begitu ya, yang benar adalah dana kas daerah yang tetap, dinamikanya diambil begitu ya untuk pembayaran tender beberapa proyek,
Prof? Betul, itu setiap tahun begitu, Bang Hmm, Rano, setiap tahun. Hanya tahun 2025 ini ada peningkatan jumlah uang yang ada di simpanan itu oke. gara-gara Hmm, pilkada kita kan baru pelantikan bulan Februari hmm, 2025. hmm. Kepala daerah itu baru lantik Februari 25 secara serentak nasional di 546 daerah. Lalu Oke. mereka kan menyiapkan perencanaan, penganggaran, Hmm, melakukan pergeseran pejabat, ya sehingga terjadilah berbagai macam persiapan administrasi, tender segala macam juga turun, apa nama terlambat, termasuk juknis pusat juga yang hmm, juga telat waktu. Itu juga penting diketahui oleh Menteri Keuangan. oke. Kenapa? Karena Hmm, KL kementerian-kementerian ini kan baru juga, sehingga mereka juga baru mengisi personil. hmm. Nah, kemudian juknis terlambat, ya bulan 6 baru turun. Oh, Misalnya oke. itu membuat penyerapan daerah juga menjadi lambat. Baik. Jadi itu juga harus dikoreksi juga pusatnya Hmm. sendiri. Jangan telat menurunkan juknis. Kasihan daerah kalau dianggap itu menjadi tanggung jawab daerah saja. Setiap tahun juga kayak gitu tuh, juknis pusat selalu telat dikeluhkan oleh kepala daerah. Yang membuat telat apa faktornya, Prof, biasanya? Nah, kalau yang sekarang itu kementerian lembaga baru kan banyak tuh, Oke. ya, yang dilantik Oktober itu. Hmm, Kemudian sesudah itu mereka nyusun organisasi, lalu nyusun personil, lalu kemudian tupoksi segala macam program dan kegiatan, perencanaan dan penganggaran. Itu bukan waktu sebulan 2 bulan, berbulan-bulan. Baru ada struktur, ya, baru ada program, baru kemudian mereka menurunkan juknis untuk pelaksanaan program dan kegiatan pusat di daerah yang kemudian membuat uang daerah seolah-olah disimpan banyak di simpanan di bank-bank itu. Itu juga penting diketahui oleh publik ya. oke, penting diketahui publik dan juga akan dijawab nanti oleh Wakil Menteri Dalam Negeri. Tiba-tiba Pak Wamen bisa bergabung, tapi kita akan tersambung setelah jeda berikut. Prof. Joy Hermansyah, kami akan kembali dengan Profesor Joy Hermansyah dan juga nanti rencananya akan bergabung juga Wamendagri Bima Arya dengan dialog ini. Tetap bersama kami pemirsa di CNN Indonesia Newsroom. Anda kembali di Newsroom, kami lanjutkan dialog triliunan dana daerah mengendap di bank bersama dua narasumber. Kali ini sudah bergabung juga Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri, Kang Bima Arya Sugiarto, melalui sambungan daring. Halo, selamat sore Kang Bima, apa kabar? Selamat sore. Ya, sebelumnya kami tadi juga sempat berbincang dengan Profesor Jo Hermansyah Johan, mantan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri juga. Prof. Jo, kita lanjutkan dengan Kang Bima juga sudah hadir di sambungan Zoom ini. Saya langsung ke Kang Bima dulu. Kang Bima, jadi apa penyebab realisasi belanja di sejumlah daerah yang kian lambat nih informasinya kan? Banyak faktor. Hmm. Bisa jadi karena perencanaannya nggak beres, Mhm. sehingga kemudian terjadi gagal lelang, Hmm. dokumen-dokumennya tidak lengkap gitu, Mhm. atau kemudian titik lokasinya bermasalah gitu ya. Ya. Atau bisa juga karena kalau misalnya itu dananya itu dari pusat melalui DAU misalnya, Mhm. kemudian turunnya telat atau juklak atau juknisnya juga telat, Hmm. sehingga kemudian pelaksananya bergeser atau mundur gitu ya. Nah, Oke. jadi kalau kita lihat ya Mhm. silpa itu banyak, ada yang karena tadi, ada yang karena force major, karena kelemahan perencanaan gitu ya, karena regulasi yang menjadi hambatan, atau ada kekhawatiran dari pejabat pembuat komitmen Ya. kalau misalnya itu dilaksanakan kemudian bisa menimbulkan persoalan-persoalan hukum. Bisa juga seperti itu. Oke, tapi ini kan ada klaim yang berbeda ya, data dari Kemenkyu, Pak Purbaya dengan data dari KDM. Kalau data Kemenkyu menyatakan 4, sekian T ini dana Jawa Barat yang diendapkan di bank. Tapi kalau KDM mengaku 2 sekian T begitu ya. Pak Wamen, ini bagaimana kemudian Mendagri melihat ini, Kementerian Anda? Ya, data ini kan sebetulnya dinamis. Hmm. Ya, data hari ini dengan data minggu depan itu bisa berbeda. Karena kan terus berjalan. Realisasi pencarian itu biasanya bertahap gitu. Hmm. Dan yang dilaporkan juga biasanya berbeda. Nah, kita harus pastikan dulu data yang dipegang Pak Menteri
data yang dipegang oleh Pak Gubernur, itu data per kapan begitu ya. Saya kira tidak ada masalah sebetulnya, ini hanyalah pemutahiran data. Yang lebih penting untuk menjadi bagian edukasi kepada publik adalah ya mengapa hal ini terjadi dan apakah mungkin pemerintah daerah itu menjadikan anggaran pembangunan itu sebagai deposito. Itu ya. Jadi sebetulnya kan ada dua kemungkinan ya. Pertama, adanya uang di bank itu bisa jadi dana yang belum dibelanjakan, gitu ya, dana yang belum dibelanjakan, artinya nanti menunggu proses yang mungkin berjalan di pertengahan tahun atau akhir tahun. Atau yang kedua, bisa saja itu deposito, karena dalam Permendagri nomor 77 tahun 2020 terkait dengan pengaturan keuangan daerah, memungkinkan bagi daerah apabila ada anggaran yang belum dibelanjakan itu dijadikan deposito jangka pendek, tapi tidak pernah melewati akhir tahun, nggak pernah itu. Jadi kalau beberapa bulan saja itu bisa saja digunakan. Nah, sekarang kita lihat rekening yang ada itu adalah dari pos yang memang belum dibelanjakan atau dari deposito jangka pendek yang sebetulnya dibolehkan dan diatur menurut regulasi. Nah, karena tadi narasi dari Prof. Jo bukan dana deposito, Pak Wamen, tapi dana kas daerah, begitu ya Prof. Jo? Ya bisa saja. Ya makanya harus kita lihat ya dari Bank Indonesia itu ini akun yang mana. Ya. Tapi penjelasan yang sangat sederhana adalah seperti tadi, itu kemungkinan besar adalah anggaran yang belum sempat dibelanjakan. Kenapa belum bisa dibelanjakan? Karena hal-hal yang saya sebutkan tadi. Oke, kalau pengakuan KDM ke pihak Kemendagri hari ini apa saja poin yang ingin disampaikan beliau ke Kemendagri? Ya disampaikan bahwa tidak ada satu motif untuk melakukan deposito begitu ya untuk kepentingan tertentu. Yang ada adalah uang yang belum dibelanjakan karena banyak faktor dan angkanya ini sedang dilakukan konfirmasi. Ya kalau tidak salah tadi juga sudah langsung ke Bank Indonesia dan sebetulnya datanya nggak beda jauh begitu ya antara data dari Pak Gubernur dengan data yang ada di Bank Indonesia. Ya, rasanya itu data yang cukup update begitu. Tapi sekali lagi kalau lihat angka-angka itu kita harus pastikan itu data yang diinput tahun berapa, yang diinput kapan waktunya. Gitu. Baik, ini kan yang juga jadi perhatian, ini berdasarkan data Pak Wamen, realisasi belanja daerah tahun ini tercatat masih di bawah capaian tahun lalu ya, atau turun sekitar 3 hingga 4%. Ini menjadi perhatian serius dari pemerintah juga. Betul, ini kami berbagi tugas berkeliling ke daerah, nih para eselon 1 Wamen atas perintah Pak Menteri, untuk memastikan bahwa belanja daerah itu maksimal. Karena dibanding tahun lalu ini selisihnya masih di bawah tahun lalu. Ya penyebabnya mungkin karena adanya perubahan kepemimpinan di tingkat lokal, penyesuaian kemudian posisi-posisi di birokrasi, sehingga agak berjalan lambat itu kegiatan-kegiatannya. Bisa jadi seperti itu, atau bisa jadi juga ada kasus-kasus di mana dana dari pusatnya terlambat, ya sehingga belum terserap. Tapi kita pastikan kita turun ke daerah, kami berkeliling agar belanja ini minimal sama dengan tahun lalu, supaya perputaran uang di daerah itu lebih kenceng lagi. Nah sebetulnya semangat dari Pak Mendagri, Pak Menteri Keuangan itu sama. Ya kalau masalah angka itu kan lebih kepada proses pemutahirannya begitu ya. Tapi spiritnya sama, bagaimana kita mendorong agar pemerintah daerah membelanjakan uang yang memang sudah di kas daerah agar betul-betul terasa di tengah-tengah masyarakat. Apa saja variabel yang membuat realisasi dana dari pusat ke daerah itu turunnya lambat, Pak Wamen? Ya karena memang mungkin ya ada penghitungan-penghitungan tertentu di Kementerian Keuangan, gitu ya, artinya prioritas dalam alokasi dana transfer pusat ke daerah. Yang kedua juga regulasinya, ya regulasi yang harus juga dipastikan menjadi landasan bagi daerah untuk menjalankan gitu. Oke, ke Prof. Jo, apakah akan mempengaruhi nanti bagaimana pertumbuhan ekonomi daerah juga pelayanan publik jika dana transfer dari pusat ke daerah saja lambat ini masuknya, Prof? Ya, saya kira para kepala daerah sekarang sebetulnya dengan
baru dilantik, baru dipilih, baru memulai masa jabatan yang pertama, mereka berusaha keras untuk deliver ya, untuk menjalankan dengan maksimal apa yang menjadi program dan kegiatan-kegiatan. Nah, memang ada hambatan-hambatan teknis tadi, Oke. sedikit soal birokrasi, soal penataan perencanaan. Tapi saya yakin mereka akan push ya di Oktober, November, Desember seperti praktek yang selama ini terjadi untuk membelanjakan uangnya itu sesuai dengan prosedur sehingga target 90% mudah-mudahan akan bisa dicapai. Oke, karena banyak indikator juga ya permasalahan di beberapa tender gitu ya kalau untuk melancarkan dana tersebut ada faktor gagal lelang tadi disebutkan oleh Pak Mamen, kemudian gagal perencanaan. Ini benar juga ya indikator yang terjadi, Prof? Ya ada, ya ada. Ya, misalnya karena ada efisiensi, kemarin itu ada daerah yang sudah lelang sejak Desember tahun lalu 2024, tapi ketika ada perintah efisiensi di Januari 2025 itu menyebabkan mereka harus meninjau ulang dan itu dilakukanlah berbagai macam perubahan-perubahan dalam lelang untuk penyesuaian. Nah ini juga Oke. memerlukan waktu. Baik Prof. Ju dan juga Pak Wamen, kita tampilkan grafis, tadi juga sudah sempat kita putarkan juga ya beberapa daerah. Ada 15 pemerintah daerah dengan simpanan tertinggi di perbankan, yang paling tinggi di DKI Jakarta, yang paling juga menjadi perhatian di beberapa daerah lainnya begitu ya. Ini kalau kita lihat 15 daerah ini saja yang punya dana segini atau memang daerah lain masih minim anggarannya Pak Wamen? Kalau kita lihat grafis berikut Ya. ini. Ya, ini kan data dari Bank Indonesia per bulan September begitu ya. Ya. Dan ini data daerah-daerah yang angkanya paling tinggi. Tapi sekali lagi, ini adalah data tentang anggaran di kas daerah yang belum dibelanjakan. Oke. Penyebabnya karena banyak faktor tadi. Ini untuk memberikan pemahaman kepada publik begitu ya, untuk menepis bahwa ya daerah-daerah itu ada kesengajaan untuk menyimpan deposito. Saya kira tidak. Tapi harus kita bedah satu-satu. Dan di sini Kemendagri melalui Dirjen Keuangan Daerah, Otonomi Daerah, itu melihat satu-satu. Ini penyebabnya kenapa? Biasanya ada tim khusus yang diperintahkan oleh Pak Menteri untuk turun ke wilayah-wilayah itu, melihat kalau tinggi pendapatannya, tapi rendah belanjanya, ini kan sayang begitu. Nah ada daerah-daerah seperti Jakarta misalnya, yang tinggi angkanya, tetapi kemudian nanti di akhir tahun itu akan diserap secara maksimal. Karena kebanyakan memang misalnya realisasi atau pencairan pembayaran kepada pihak-pihak tertentu begitu ya. Jadi bukan fisik sifatnya, tetapi pembayaran honor dan lain-lain misalnya. Karena proyek pembangunannya jatuh tempo pada akhir tahun ya. Ini tren yang terjadi polanya di Jakarta, Pak Wamen. Begitu ya? Iya, sebetulnya di semua daerah juga, kalau perencanaannya tidak matang, atau kalau misalnya pemberkasan, dokumen yang diperlukan, itu tidak rapi, maka akan bergeser, tidak dilaksanakan di awal tahun, sehingga mepet-mepet. Ini yang sangat berbahaya. Karena itu kepala daerah semestinya secara aktif, real time, selalu cek itu, ke proses pengadaan barang dan jasanya, cek juga kepada dinas-dinas terkaitnya. Ini sudah sampai mana, berapa persen. Kadang-kadang kepala daerah itu harus push langsung, turun langsung untuk mempercepat proses-proses itu, dokumen-dokumen yang diperlukan. Kadang-kadang ada dinas-dinas yang bingung tentang landasan hukum. Nah, disitulah fungsi kepala daerah untuk mengkoordinasikan itu misalnya dengan kejaksaan, untuk legal opinion, atau dengan pihak-pihak lain untuk kejelasan landasan hukumnya. Ya, respon Anda juga Prof. Jo dengan melihat tren 15 daerah nih cukup tinggi juga angkanya. Tidak hanya kota tapi juga kabupaten juga cukup tinggi dananya, cukup banyak uang yang mereka nih ya. Saya nggak heran itu 15 yang tertinggi itu adalah daerah yang kuat fiskalnya. Daerah yang banyak pajak retribusi, daerah yang besar dan bagi hasilnya. Coba aja lihat Jakarta, ada Tanah Bumbu, ada Kutai Kertanegara, ya, kemudian provinsi besar di Jawa, ada Jawa Barat, Jawa Timur, ya,
Jadi itu memang fiskalnya kuat, uangnya banyak. Oke. Ya, dengan demikian juga simpanannya yang bakal dipakai nanti segera dicairkan juga tinggi kan. Nah, tapi nanti itu akan dibelanjakan. Jadi itu bukan daerah, kecuali kalau daerah-daerah yang tidak punya uang, fiskalnya rendah, ini kan nggak ada. Yang nggak punya uang, fiskal rendah itu tidak mandiri fiskal kita bilang, itu mungkin uangnya udah pada habis sekarang itu, ya, Oke. karena sudah dilaksanakan program dan kegiatannya. Bisa jadi tolak ukur tidak, Prof, dengan Nah, punya uang sebanyak ini dikaitkan dengan pencapaian keberhasilan mereka mendapatkan uang sebanyak ini untuk pembangunan daerah? oh ya, tapi itu kan memang ada income daerah yang karena memang sumber-sumber penghasilannya, pendapatannya tinggi, Oke. ya. DKI Jakarta itu kan 80 T lebih ya, 90 malah. Sehingga dengan 14, sekian itu yang masih belum dibelanjakan itu pantas saja, termasuk Kutai Kartanegara, Kabupaten Badung di Bali, ya, dan sebagainya. Jadi Baik. itu memang hal yang akan saya pikir akan habis itu dibelanjakan segera. Baik, terakhir ke Pak Wamen. Pak Wamen juga menjadi perhatian dari Kementerian Dalam Negeri adalah memastikan daerah dengan serapan anggaran rendah akan mendapat catatan khusus dari pemerintah pusat ya. Ini apa saja catatan Anda ke mereka? Saat ini adalah momentum yang sangat tepat untuk menyehatkan APBD. Oke. Jadi pos-pos belanja yang nggak penting, yang tidak substantif, yang nggak langsung dirasakan oleh warga, itu harusnya dihapus. Oke. Makan minum, seremoni, kemudian perjalanan dinas, konsultan, itu banyak sebetulnya bisa di-cut begitu. Itu satu. Ya. Nah, yang kedua, kan kita juga bisa melihat selama ini pemerintah daerah itu bagaimana mereka membelanjakan secara efektif dan kemudian meningkatkan pendapatannya secara signifikan. Oke. Kalau itu tidak terjadi, ya maka kita kan juga punya catatan-catatan itu. Artinya bagaimana mungkin daerah itu minta anggaran yang lebih besar ketika yang ada saja tidak dibelanjakan maksimal begitu ya. Baik. Jadi hari ini kalau banyak keluhan begitu ya dari daerah terkait efisiensi, saya kira harus dilihat lagi sejauh mana pemerintah daerah itu sudah melakukan efisiensi dan membelanjakan secara maksimal begitu. Dan ini saat yang tepat begitu. Oke. Kalau kemudian masih ada kurang-kurang, ya silakan komunikasi dengan pemerintah pusat untuk kemudian lihat kementerian lembaga mana yang punya agenda, punya rencana untuk mengintervensi pembangunan atau program di daerah-daerah tersebut. Oke. Termasuk juga Prof Jo, closing statement Anda. Silakan. Saya pikir ini sebenarnya daerah bukannya kelebihan uang. Oke. Daerah banyak sekali yang memang terbatas uangnya ya, terutama yang PAD-nya rendah sekitar 80% daerah otonom itu. Jadi kasus ini menunjukkan bahwa ada daerah yang memang kaya fiskalnya berlebih dia, tapi mayoritas daerah kita itu kekurangan uang. Jadi pusat harusnya memberikan menjamin itu namanya hubungan keuangan pusat dan daerah yang adil dan selaras. Itu penting diperhatikan. Jadi pemotongan TKD jangan terlalu dahsyat, jangan terlalu berlebihan seperti yang terjadi sekarang. Baik, baik. Terima kasih untuk analisanya pada sore ini dengan Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri, Kang Bima Arya, dan juga Bapak Profesor Johermansyah Johan, pakar otonomi daerah sekaligus mantan Dirjen Otonomi Daerah. Selamat sore Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.